Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Purwanti dari semester 2C akan melanjutkan review materi hukum pidana pertemuan ke-7. Langsung saja, materi pertama membahas mengenai soal UTS. Menurut Profesor Mulyatno, hukum pidana material terdiri dari yang pertama perbuatan pidana atau criminal act, yang kedua pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability, yang ketiga sanksi pidana atau criminal prosedur. Perbuatan menyangkut pertanggungjawaban yang berhubungan dengan asas kesalahan karena mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Diatur berdasarkan asas kesalahan atau criminal liability atau criminal responsibility. Selanjutnya, menurut waktu atau locus temporis atau didasarkan pada asas legalitas dalam KUHP, diatur pada pasal 1 ayat 1, isinya mengenai tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu yang pertama, tindak pidana dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Yang pertama, tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Yang kedua, larangan adanya penafsiran secara analogi. Selanjutnya, mengenai peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Yang pertama, tidak boleh berlaku surut. Yang kedua, menjamin individu dari kewenang-wenangan penguasa. Dan yang ketiga, sanksi pidana merupakan paksaan atau duang menurut tempat atau lokus delikti. Daratan negara, perairan, atau laut teritorial yang ditetapkan oleh udara di atas wilayah negara. Selanjutnya, unsur objektif atau perbuatan atau kelakuan akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik unsur, melawan hukum unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana unsur yang memberatkan unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Selanjutnya, unsur subjektif atau kesenjangan kealpaniat maksud dengan rencana terlebih dahulu. Kesenjangan kealpaniat maksud dengan rencana terlebih dahulu perasaan takut. Selanjutnya, membahas mengenai materi pertemuan ke-7. Langsung saja, untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada yang pertama, penentuan subjektif. Yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi, pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Kris. Yang kedua, penentuan objektif. Yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Kris atau teori adekuat atau kausalitas adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat.